Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Lutfia Fariza Hidayat, mahasiswi jurusan Matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Samanggering Jati Bandung. Nah, sekarang kita bakal bahas salah satu materi matematika keuangan lanjut, yaitu internal rate of return. Gitu kan kemarin kita udah bahas di video sebelumnya kita udah bahas NPV gitu. Sekarang kita bahas IRR. Oke. Nah, internal rate of return atau disingkat dengan IRR merupakan indikator tingkat efisiensi dari suatu investasi. Nah, IRR sendiri menghitung tingkat bunga suatu investasi dan menyamakannya dengan nilai investasi saat ini berdasarkan perhitungan kas bersih di masa yang akan datang. Nah, di pembahasan NPV kemarin, itu tuh kita kan punya banyak kelebihan dari NPV, tapi NPV sendiri itu punya kelemahan karena untuk dapat nilai NPV-nya kita membutuhkan tingkat diskon atau rate. Nah, sedangkan kita nggak tahu nih selisih bersih arus kas yang diterima dan investasi awalnya itu relatif besar kah atau kecil gitu. Nah, karena permasalahan ini tuh kita punya metode lain, yaitu IRR dan indeks profitabilitas atau IP. Nah, IRR sendiri itu bisa diterjemahkan dengan tingkat diskonto yang membuat nilai NPV sama dengan 0. Oke. Nah, internal rate of return atau IRR adalah tingkat bunga atau rate of return pada saat sekarang dari net cash flow dikurangi dengan investasi awal yang sama dengan 0. Atau RRR adalah tingkat bunga pengembalian pada saat NPV-nya sama dengan 0. Nah, kita punya rumus, itu ada sigma yang berjalan dari T sama dengan 1 hingga ke N untuk periodenya, ST per 1 ditambah R pangkat T dikurangi I0. I0 itu nilai investasi pada periode T0. ST ini itu net cash flow, dan R ini itu IRR sendiri. Setelah T ini itu sama dengan periode. Nah, buat kriterianya, buat kriteria NPV-nya itu, kalau NPV-nya lebih besar dari 0, maka proyeknya diterima gitu. Jadi bagus, menguntungkan gitu buat kita. Kalau NPV-nya kurang dari 0, berarti proyeknya ditolak karena itu tidak menguntungkan atau bahkan bisa merugikan kita gitu. Terus IRR, kalau IRR-nya lebih besar dibandingkan R, maka proyek diterima. Kalau IRR-nya itu lebih kecil dibanding R, maka proyek kita ditolak. Di mana R di sini itu maksimum effective rate of return atau MARR atau tingkat bunga yang berlaku pada saat ini. Nah, di sini ada contoh. Seorang investor membeli rental properti seharga 109.000 US dollar pada akhir tahun ke-7. Properti tersebut dijual kembali seharga 220.000 US dollar dengan membayar komisi 5% kepada broker. Penerimaan dan pengeluaran operasional dari penyewaan properti selama 7 tahun adalah sebagai berikut di dalam tabel ini. Untuk pertama itu ada 15.000, biaya operasionalnya itu 5.000.
dan selanjutnya hingga ke tahun ke-7. Nah, hitunglah nilai IRR dari proyek ini. Apabila proyek ini menguntungkan, jika tingkat bunganya berlaku sekarang, apakah proyek ini menguntungkan jika tingkat bunga yang berlaku sekarang 12%? Kita bedah. Kita buat dulu tabel net cash flow dari data yang kita udah dapat. Penerimaan pada P0 atau periode P0 yang ada, setelah pengeluarannya 109.000, maka net cash flow-nya ini 109.000. Nah, terus kita cari terus sampai ke tahun ke-7. Nah, kalian sini ada bintang, kenapa ini 226.000? Nah, 226.000 US dollar itu didapat dari 17.000 US dollar ditambah 220 US dollar dikurangi 0,05 dikali dengan 220.000 US dollar, maka didapat 226.000 US dollar gitu. Maka net cash flow-nya di tahun ke-7 itu 221.900 US dollar. Gitu. Kita udah dapat nih dari setiap tahunnya net cash flow-nya. Nah, untuk mencari IRR dengan metode trial and error, itu dapat dicari dengan cara memasukkan dua buah tingkat bunga yang memberikan NPV negatif dan juga NPV positif. Nilai IRR dicari pada saat NPV-nya sama dengan 0 dengan interpolasi antara kedua nilai tersebut. Nah, misal kita ambil R1-nya itu diambil R1 itu 18%, maka didapat NPV-nya sama dengan I0 dan I0 itu 109.000 ditambah 10.000 dikali P per F dengan tingkat bunga atau dengan rate-nya itu 18% dan periode itu dari tahun pertama. Begitupun ditambah dengan net cash flow buat periode kedua 12.500 dikali P per F dengan rate 18% dan periodenya tahun kedua dan ditambah sampai dengan periode ke-7. Nah, maka didapat NPV-nya itu sama dengan 3.941,71 ribu US dollar. Berarti positif kan? Terus kita coba lagi, ambil lagi. Karena tadi ada dua cara, kita ngambil NPV-nya plus atau positif dan NPV-nya itu negatif. Nah, kita ambil buat R2-nya, keduanya itu 20%. Nah, maka didapat, ini sama kayak rate yang pertama tadi yang 14%. Kita cari NPV-nya, I0, ditambah dengan net cash flow, terus dikali P per V, rate-nya 20%, dan dengan periode tertentu gitu. Ini dengan periode pertama, terus ini net cash flow yang periode kedua, net cash flow periode ketiga, sampai net cash flow sampai periode ketiga. Dapat buat NPV dengan R2-nya 20% itu minus 6.050,16 US dollar. Berarti ini negatif kan. Nah, ini tuh bisa digambarkan kan kalau rate-nya itu 18%, kita dapatnya 3.921,71 US dollar. Terus kalau NPV-nya dengan rate-nya 20% itu kita dapat minus 6.050,16 US dollar. Nah, maka
NPV NPV sama dengannya itu berapa? NPV sama dengannya 0. IRR-nya itu sama dengan berapa? Nah, interpolasi. Untuk IRR-nya itu kita jumlahkan rate yang positif ditambah dengan X. Nah, ini jarak di sini. Nah, X-nya dari mana? X-nya itu didapat dari X per rate pertama dikurangi rate kedua dikurangi rate pertama. Itu 20% dikurangi 80% menjadi 2%. Lalu 0 dikurangi hasil NPV dari rate pertama per hasil NPV rate kedua dikurangi hasil NPV rate ke-1. Gitu menghasilkan 0,39 hingga X sama dengan 0,79%. Nah, maka kita dapatkan IRR-nya itu 18,79%. Nah, IRR proyeknya sama dengan 18,79% itu lebih besar dari 12%, yang dimana 12% di sini itu tingkat bunga yang berlaku sekarang. Nah, maka jika kita dikasih tawaran gitu, ada IRR proyek yang sebesar ini, maka proyeknya itu layak untuk kita ambil, begitu. Nah, habis pembahasan buat IRR-nya atau internal rate of return. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada perkataan atau perbuatan yang menyinggung hati. Salam sehat, stay safe, stay healthy, and don't forget to be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi di video selanjutnya.